Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Ais, absen 29 dari kelas 12 Kampa. Di sini saya izin menjelaskan atau terkait tentang tahapan-tahapan dari glikolisis dan dekarbolisasi oksidatif. Glikolisis berasal dari kata gliko, gula, dan lisis, penguraian. Glikolisis adalah proses penguraian gula menjadi asam pirufat di fase membutuhkan energi dan melepaskan energi substratnya glukosa. Sementara untuk produk akhirnya adalah 2 molekul asam pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Sebenarnya pada glikolisis dihasilkan 4 ATP, akan tetapi pada awalnya dibutuhkan 2 ATP dan akhirnya dibutuhkan 2 ATP. Yang pertama, fase investasi energi. Tahap pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinasi dan penguntungan 1 molekul ATP. Tahap kedua, glukosa 6-fosfat kemudian diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat difosfomilasi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan ATP dan enzim fosfofruktoginase. Tahap keempat, fruktosa 1,6 bifosfat kemudian dibelah menjadi 2 molekul karbon, yaitu tridoksioakseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat yang merupakan isomer satu sama lain. Tahap kelima, dihidroksiaseton fosfat diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim tiose-fosfat isomerase sehingga kedua molekul gliseraldehida 3-fosfat. Fase kedua, pelepasan energi. Tahap ke-6, gliseraldehida 3-fosfat dioksidasi 1,3 bifosfoliserat menghasilkan NADH dalam proses ini. Tahap ke-7, bifosfat gliserat melepaskan fosfatnya untuk membentuk 3 fosfogliserol menghasilkan ATP. Tahap ke-8, 3 fosfogliserol kemudian diubah menjadi 2 fosfogliserol yang akan kehilangan air untuk membentuk fosfoenal pirufat. Tahap ke-9, fosfoenal pirufat akhirnya melepaskan fosfat untuk melepaskan ATP dan menghasilkan asam pirufat sebagai produk akhir. Hasil akhir dari proses glikolisis yaitu 2 molekul ATP, 2 molekul NADH, 2 molekul asam pirufat yang akan melanjutkan ke proses metabolisme. Dekarbolisasi oksidatif. Dekarbolisasi oksidatif adalah proses biokimia yang mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA dalam respirasi seluler, yang terjadi setelah glikolisis dan sebelum siklus Krebs. Proses ini melibatkan pelepasan 1 molekul karbon dioksida dari asam pirufat, dekarbolisasi dan oksidasi molekul yang tersisa, menghasilkan molekul NHDA dan asetil-CoA yang akan digunakan untuk siklus Krebs. Asam pirufat diubah dari 3 atom karbon menjadi 2 atom karbon, yaitu CO2, 1 atom karbon yang dilepaskan sebagai karbon dioksida NADH. NADH plus produksi menjadi NADH. Asetil-CoA yang berikatan dengan asetil koenzim A yaitu CoA. Hasil akhir dari proses dekarbolisasi oksidasi adalah yang akan masuk ke dalam siklus Krebs menghasilkan asetil CoA, NADH,
dan CO2.